Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan berkahi, kita masih melanjutkan pembahasan Arba'in Nawawi kita, masih tetap dengan hadis yang ke-7, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Yaitu kita sampai pada nasihat yang ketiga, yaitu wali rasulih, nasihat untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ambil perkataan salah seorang ulama tafsir yang bernama Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan maksud dari surat At-Taubah ayat 91. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza nasahu lillahi wa rasulih. Jika mereka menunaikan nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Kata Imam Al-Qurtubi, nasihat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mempercayai kenabiannya, senantiasa mentaati setiap perintah dan larangannya, mencintai siapa yang mencintainya, serta memusuhi siapa yang memusuhinya, menghormatinya, mencintainya, dan mencintai keluarganya, mengagungkannya, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya dengan cara menghidupkannya tatkala dia padam, mencari dan berusaha memahaminya, melindungi, menyebarkan, dan mengajak umat manusia untuk kembali kepadanya, serta berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Itu menurut beliau yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas satu persatu. Ya, semoga waktunya cukup dan harus cukup. Nah, yang pertama, meyakini dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi dan utusannya. Mengapa ini harus diletakkan di nomor 1? Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu, betapa banyak orang yang mengaku Muslim tapi masih mempercayai, meyakini ada seorang Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baik dalam skala internasional
maupun nasional, ya, negara kita. Jadi negara kita sudah berapa banyak bermunculan nabi-nabi dan rasul palsu, ya, nggak kehitung. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan informasi dalam surat Al-Ahzab ayat 40, ya. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukannya seorang bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Jadi tidaklah Nabi Muhammad itu seorang ayah dari seorang laki-laki di antara kamu. Ayat ini turun berkenaan dengan proses pengangkatan anak, adopsi, di mana beliau waktu itu mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nah, tradisi Arab itu kalau ada orang mengadopsi anak itu harus dinasabkan kepada ayah angkatnya. Itu tradisi Arab. Jadi kalau Zaid ya bukan bin Harithah, Zaid bin Muhammad. Terus begitu Pak, tradisi Arab itu. Maka aib kalau ada anak angkat kemudian tidak dinasabkan kepada ayah angkatnya, itu aib di bangsa Arab. Nah, maka Allah kemudian turunkan ayat ini untuk membatalkan itu semua, bahwa tidak benar anak angkat itu nasabnya tetap kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkat. Nah, maka dari ayat ini Bapak Ibu ada hukum fikihnya di sini, ya, bahwa ketika panjenengan semua itu mengadopsi anak, ya, maka jangan pernah sekali-kali panjenengan mengaku bahwa itu anak kandung, apalagi sampai kemudian menasabkan itu adalah binnya jenengan, ya, itu ancamannya luar biasa. Nabi mengatakan, manidda'a fi ghairi abihi, barang siapa yang mengaku-ngaku, mengklaim, ya, bahwa dia adalah ayahnya, fa innahu yadri annahu ghairu abihi, padahal dia tahu kalau dia itu bukan ayahnya atau mungkin bukan anaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan baginya surga. Itu masalah adopsi anak, sehingga harus tetap itu dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Nah, ayat ini sudah membatalkan demikian. Walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu tidak lain adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, nah ini, dan dia adalah penutup para nabi, Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Jadi ayat ini Al-Ahzab 40 sudah cukup menjadi bukti bahwa siapapun orangnya yang sudah mengaku-ngaku sebagai nabi ataupun rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Ya, harus sadar lagi Pak kalau logat. Ya. Ini harus terus digaungkan, ya. Karena banyak sekali umat Islam itu yang masih bodoh, ya, yang masih polos, masih lugu, gampang itu ocok, ya. Itu Islam sekarang Pak, ya, gampang sekali ditipu. Yang barusan ini modelnya kayak penampilan orang Arab, ya, memang kayak orang Arab sepertinya, ganteng, ya, hidung mancung, ya, kulitnya putih kemerah-merahan. Kemudian dia ada di FB itu, kemudian dia berdiri, kemudian ada seorang wanita yang bercadar, kemudian dia mengatakan, hari ini saya telah berjumpa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya orang itu berjumpa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah mengatakan bahwasanya akan datang dan seterusnya begitu Pak. Ya. Itu bukan hanya sekali, berkali-kali dia mengatakan bahwa saya telah bertemu dengan Muhammad.
hari ini setelah melihat Muhammad SAW itu berdiri. Nah, luar biasa. Ya. Jadi ini tipuan-tipuan yang kita harus pahami bersama-sama. Nah, ternyata kemunculan Nabi dan Rasul palsu ini sudah disinyalir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 14 abad yang lalu. Kata beliau, la taqumus sa'atu, tidak tegak terjadi hari kiamat hatta yub'asa dajjaluna kazzabuna qaribun min salasin, sampai nanti akan muncul seorang dajjal, para pendusta yang jumlah mereka itu mendekati 30. Jadi mulai munculnya dari Musailamah sampai nanti akhir zaman itu jumlah nabi palsu mendekati 30. Ya, mendekati 30. Sekarang udah berapa? Ya, sudah mendekati berapa? Kulluhum yas'umu annahu Rasulullah. Mereka semuanya itu mengaku, mengklaim bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Ya. Ini sudah berita kenabian lebih dari 15 abad yang lalu. Berarti maka Bapak Ibu tidak perlu heran kalau di Indonesia atau mungkin di dunia internasional bermunculan para nabi-nabi dan rasul palsu di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan nggak usah silau, ya, nggak usah masuk sih iya balik iku nabi balik iya balik, nggak usah ragu, ya. Mantapkan keyakinan kita di dalam hati. Ini prinsip masalah iman, bahwa tidak ada seorang nabi dan seorang rasul setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik, tidak bisa ditawar, Pak. Ya. Barang siapa yang mengaku mempercayai masih ada nabi dan rasul setelah beliau, maka dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Itu harus dipegang, Pak. Ya, ini prinsip ini harus dipegang sampai meninggal dunia. Nah, ini nasihat untuk Rasulullah yang pertama. Maka perlu umat Islam ini dicerdaskan. Dia lihat kayak begini nih, Pak. Jadi pengajian-pengajian yang mencerdaskan kayak begini itu perlu digalakkan. Ya, perlu digalakkan agar umat Islam ini melek dengan syariat, melek dengan agama. Tak gampang ecor-ecor ya orang, Pak. Tidak gampang dibujui, tidak gampang dibohongi sama orang, ya. Karena kita udah cerdas. Dan pengajian yang seperti ini kecil peminatnya memang, ya. Pengajian yang mencerdaskan itu kecil peminatnya. Paling bisa dihitung berapa ini? Paling 50, tidak sampai. Coba pengajian yang gegap gempita, ya, kemudian lampu dimatiin, kemudian flagnya itu dinyalain senternya sambil digoyang-goyang begini senternya, ribuan bahkan jutaan senang pengajian kayak begitu, ya. Pengajian pakai HP gini, ya, senternya diginikan, rame banyak peminatnya, tapi pulang mereka nggak tambah cerdas, Pak. Nggak tambah cerdas. Kenapa? Lalu ayat sudah dipermainkan, sholawat digawe joget, zikir digawe joget, ambil HP-nya diginikan. Masa mencerdaskan kayak begitu? Itu bukan mencerdaskan, itu hiburan. Kalau hiburan iya, tapi kalau pengajian bukan. Itu bukan pengajian, ya. Itu hiburan. Kalau hiburan, Pak, jangan tanya. Tak elang jam datang, Pak. Mungkin mau pengajian mencerdaskan kayak begini, diundang berkali-kali, di-share undangan, dibikinkan flyer, diketik didatangi ke rumah, ada sobu tak angkat, padahal ada kuenya, ada minumnya. Pengajian hiburan nggak ada kuenya, Pak, tapi rame, ya, ya karena hiburan, ya, bukan pengajian. Ini perlu, ya, pengajian yang mencerdaskan umat. Kemudian yang kedua, membenarkan berita-berita yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ini nasihat untuk Rasulullah yang kedua.
membenarkan berita-berita yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Apalagi berita yang berkenaan dengan peristiwa gaib, ya, peristiwa gaib, berita-berita tentang prediksi kejadian yang akan datang, ini harus kita benarkan. Ya. Loh, kenapa harus dibenarkan, Ustaz? Kan tidak ada bukti ilmiahnya. Ya. Karena beliau adalah as-shadiqul masduq, kata beliau bin Mas'ud. Ini sudah kemarin pembahasan ya, masalah janin yang ada di rahim ibunya. As-shadiqul masduq, beliau itu orang yang benar dan kemudian dibenarkan. Berarti mungkin nggak seorang nabi itu berdusta? Ya mungkin, ya. Karena beliau tidak mungkin mengucapkan sesuatu wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang keluar dari hawa nafsunya. Ya. Karang-karangan Nabi sendiri, ya, Nabi bikin-bikin, masya Allah. Itu berapa? Sampai Nabi berani mengklaim bahwasanya ucapannya itu adalah wahyu, padahal bukan wahyu. Ingat kata Allah, Allah berfirman mengancam nabinya, walau taqawwalu alaina ba'dal aqawil. Andaikan Muhammad itu lancang mulutnya, berani mengucapkan sesuatu yang dinisbatkan kepada kami, yaitu kepada Allah Ta'ala, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang tangan kanannya. Tuh. Qata'na minhu bil mati, kemudian kami akan cincang-cincang tali urat jantungnya. Tuh Pak, Kanjeng Nabi diancam kayak sampai Nabi berani ngomong, ini peristiwa ini terjadi, ini mengatasnamakan Allah, ini wahyu, bukan dari saya. Diambil tangan kanannya, kemudian urat jantungnya dicincang-cincang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berat Pak, ya. Karena itu mengatasnamakan wahyu, ya. Nah kalau begitu, maka tidak mungkin Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan berita itu berita hoax. In huwa illa wahyu yuha, kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Kita akan sampaikan beberapa di antara contoh peristiwa atau berita yang terkadang ya membuat akal kita ini tidak nyampe, ya, tapi wajib kita benarkan. Yang pertama tentang kisah kematian disembelih, ya, hadis tentang kematian disembelih. Hadis kematian disembelih nanti di saat penduduk surga dan penduduk neraka mereka semua menempati posisi masing-masing, ya. Kemudian tiba-tiba datang penyeru. Penyeru itu mengatakan, hal ta'rifuna hadza? Wahai penduduk neraka, apakah kalian tahu siapa ini? Wahai penduduk surga, tahukah kalian siapa ini? Kata penyeru itu. Kemudian mereka mengatakan, na'am, hadzal maut. Iya ya Allah, ini adalah kematian. Semua penduduk surga mengatakan demikian, penduduk neraka juga mengatakan demikian. Wa kulluhum qad ra'au, mereka semuanya melihat kematian itu wujud nyata Pak, berupa benda, ya, berupa benda. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala menyerupakan kematian itu dengan kabshin amlah, seekor kambing yang berkulit hitam putih kemudian mempunyai tanduk. Jadi kematian besok dari kiamat itu diserupakan dengan kambing, ya. Kemudian Allah sambil mengatakan, tahukah kalian siapa ini, siapa ini? Mereka semua menjawab, iya, ini adalah kematian. Kemudian penyeru itu mengatakan, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, fayashra'ibuna wa yanzurun, semua kalian sudah melihat, ya, semua kalian sudah melihat. Wahai penduduk surga, semua kalian sudah melihat kematian ini. Maka kemudian sang penyeru tadi, fayusbahu bainal jannati wan nar, kemudian kematian itu disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal jannah khuludun
la mauta. Wahai penduduk surga, kekallah kalian selamanya di surga, tidak ada kematian. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun la mauta. Kekallah kalian di neraka, tidak ada kematian. Karena kematian sudah disembelih. Nah, pertanyaannya, ya, mungkinkah ya peristiwa ini, ya, di mana Allah menjadikan kematian itu sebuah kata sifat, bukan kata benda, tapi kemudian kata sifat itu dijadikan benda. Ya, kalau namanya Allah ya nggak ada yang tidak mungkin, okay? Tapi ini terjadi, ya, terjadi menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bukhari, Muslim. Okay. Hadis yang kedua berkenaan dengan hadis lalat, ya, hadis lalat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza waqa'az zubabu fi syarabi ahadikum, atau fi ina'i ahadikum." Apabila seekor lalat itu jatuh ke dalam minuman kalian atau bejana kalian, falyazmishu, maka hendaknya dia celupkan lalat itu ke dalam minuman. Okay? Summa liyangzi'u, kemudian dia buang lalat itu. Fa inna fi ihda janahaihi da'un, karena salah satu di antara dua sayapnya itu mengandung penyakit, wal akharina syifa, sedangkan sayap yang lain itu mengandung obat. Nah, Bapak Ibu, ini menarik, ya. Kenapa menarik? Dunia medis itu kan punya ilmu yang namanya lalat. Itu sumber bisa dijadikan obat atau sumbernya penyakit. Semua ahli medis sepakat, Pak, lalat itu sumbernya penyakit. Tempatnya di tempat sampah, ya kan? Kadang di kotorannya manusia, kotorannya binatang, di rumput, apalagi lalat yang warnanya hijau gede-gede itu, Pak. Kita kalau lihat kan jijik ya, begitu bulu kayak gitu. Nah, jangan bisa bayangkan lalat yang warnanya hijau gede kayak begitu kemudian masuk ke gelas jenengan pas lagi tepak minum soda gembira. Nah, minum soda gembira, minum es campur, laler mlebu bleng, ya. Jenengan kira-kira diminum apa dibuang es campurnya? Dibuang, Pak, ya kan? Dicitak lalat kayak begitu, buang, ya. Nah, tapi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak, ojo dibuang, ya, jangan dibuang es campurnya. Eman, Pak, wong beli jenengan 5.000 ya es campur, ya 5.000 atau mungkin lebih es campur, ya 10.000 ya, oke lah 10.000 es pasir biologis, ya. Oke, sama Nabi kemudian falyazmisu, jangan dibuang lalatnya, jangan dibuang minumannya, tapi tenggelamkan lalatnya. Iki kok malah sumber penyakit, kok malah dikongkon nyemplung no kabeh. Apa ya? Ini, ya. Nah, kemudian setelah itu kamu buang, karena sesungguhnya salah satu sayapnya itu mengandung penyakit, sedangkan sayap yang lain itu mengandung obat. Penawarnya tadi itu, Pak. Percaya dengan, ternyata hadis ini membuat para ilmuwan penasaran, ya, membuat para ilmuwan penasaran. Maka diambillah sampel, kemudian diletakkan di mikroskop, kemudian diadakan penelitian, dan ajib, ya, ini beliau sampaikan lebih dari 14 abad yang lalu. Beliau bukan seorang dokter, beliau bukan dokter, mikroskop tidak ada di saat itu. Lah kok ngerti Kanjeng Nabi lalat itu kok ada obatnya itu di salah satu sayapnya? Sinten sing ngandani? Wahyu, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ngarang, wahyu. Langsung kemudian ilmuwan itu masuk Islam gara-gara hadis lalat. Ya, ajib ini, ya. Ini berita yang tidak masuk akal, tetapi ini adalah wajib kita benarkan. Oke. Kemudian kisah yang kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam
norkot malaikat maut sampai matanya keluar. Percaya tidak? Nabi Musa alaihissalam itu pada saat ada beliau sudah mendekati ajal, itu mau dicabut sama malaikat Israel. Nolak Pak, tidak mau. Mangkol sama malaikat maut, langsung ditorkok. Bayangkan malaikat maut Pak, ditorkok sama Nabi Musa, langsung keluar matanya, lepas gini. Haji, memang beliau itu nabi yang paling kuat ya, fisiknya paling kuat, paling kekar gitu ya. Beliau pernah banting Bani Israel sampai mati Pak, dibanting sama Nabi Musa. Ini malaikat maut disantap, torkot sampai matanya copot. Nah ya, ini kalau bukan seorang mukmin yang beriman dengan berita ini, tidak percaya. Ya, maka mari kita simak kisahnya. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala ursila malakul maut ila Musa alaihissalam. Malaikat maut diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu, ketika sampai di tempat Nabi Musa, sokkahu, kemudian Nabi Musa memukul malaikat itu. Fafaqa'a ainahu, sampai lepas matanya. Loh, Pak, saking buanteri oleh norkot sampai matanya itu lepas. Ya. Faraja ila rabbi, kemudian malaikat maut ini kembali menghadap Allah Ta'ala sambil membawa matanya tadi Pak, yang lepas menghadap Rabbnya. Faqalat arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, jenengan itu kok mengutus saya kepada seorang manusia yang tidak kepingin mati. Nah kira-kira jenengan kalau kayak Nabi Musa gitu enak ya, mau dicabut nyawanya, ditorkop, jejak, laku aku gak kepingin mati kok, buat pateni ya. Itu biasanya begitu. Engkau telah mengutus aku ya Allah kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, faradallahu ilaihi ainahu. Kemudian Allah mengembalikan matanya malaikat maut. Irji ilaihi, cepat kamu kembali kepada Musa. Ya. Faqul lahu, tolong ucapkan kepada Musa, yad'u yadau ala matni saurin. Kemudian dia pun ya, supaya dia meletakkan tangannya di punggung sapi. Jadi Nabi Musa ini disuruh sama malaikat maut supaya meletakkan tangannya di punggung sapi. Falahu bima ghattat yaduhu bi kulli sya'ratin sanatun. Maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu yang ditutupi tangannya. Jadi kalau pengen Musa pengen panjang umurnya, ini berapa kira-kira bulu yang ditutupi sama tangannya Nabi Musa? Maka disitulah umurnya itu akan dipanjangkan. Ya. Ay Rabbi, wahai Rabbku. Summama. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Summal maut, kemudian kematian. Maka kemudian berangkatlah malaikat maut ini mendatangi Nabi Musa dan kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau begitu fal'an, ya, kalau begitu sekarang dah, ya, aku dicabut. Fasa'alallaha an yudninahu minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin. Kemudian beliau minta kepada Allah agar didekatkan ke Baitul Maqdis sejauh lemparan sebuah batu. Itu Bapak Ibu kisah tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam proses meninggal dunianya beliau sempat melawan malaikat maut. Dan maka seorang muslim, ini hadis diriwayatkan Bukhari sama Muslim, ya, Bukhari Muslim. Maka seorang mukmin harus mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk berita tentang 10 tanda-tanda hari kiamat. Oke. Di Indonesia itu ada sebuah paham yang bernama Neo-Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru yang digawangi oleh salah satu kelompok yang sudah dibubarkan
oleh pemerintah. Ya, oleh pemerintah sudah dibubarkan. Nah, kelompok yang dibubarkan sama pemerintah ini mempunyai paham atau pemikiran bahwa 10 tanda-tanda kiamat yang besar itu adalah kisah fiktif, tidak nyata. Kenapa tidak nyata? Karena kata mereka semua riwayat-riwayat tentang tanda-tanda kiamat itu derajat hadisnya ahad, sehingga tidak boleh kita yakini sebagai sumber itu. Nah, ini berat Pak, sudah begini. Ya. Itu ada di zaman kita sekarang ini. Ya. Dan itu pemikiran itu akan bergulir. Ya. Sebuah pemikiran di mana menolak semua informasi, semua berita tentang masalah yang gaib yang terjadi akan datang ketika derajat hadisnya itu ahad, ditolak semua. Termasuk tentang kebenaran azab kubur, ditolak Pak sama ormas ini. Bukan dia ormasnya atau kelompok ini. Mereka menolak azab kubur karena derajat riwayatnya hadis ahad. Tuh, padahal semuanya mutawatir, bukan ahad, ya, masalah azab kubur. Nah, ini intinya kita berhati-hati ya dalam mensikapi perkembangan Islam yang kekinian, sehingga manhaj kita, akidah kita, ataupun pemikiran kita adalah pemikiran yang selamat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke. Baik, sebelum kita lanjut pada nomor yang ketiga, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Benarkah wali Allah dari orang gila? Nah ini Pak, ya boleh nih. Yang disebut wali majzub. Wali majzub. Siapakah wali Allah itu menurut Allah dan Rasulnya? Nah, kata mereka, la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang bisa mengetahui wali kecuali wali. Itu kaidah mereka. Ya. Jadi kalau untuk menetapkan dia wali atau bukan, orang awam nggak bisa. Termasuk jenengan kulon ini, ya. Kalau ada orang yang dianggap wali, kemudian jenengan mengatakan, oh dia bukan wali, oh tidak berlaku jenengan. Karena la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang bisa mengetahui wali kecuali wali. Berarti cuma mereka aja yang tahu kalau orang itu wali. Ya. Nah, bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah tentang wali? Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih sedikit pun pada diri mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan bertakwa. Loh, pun jelas Pak, gampang dipahami. Maka dari ayat ini Bapak Ibu, bahwa syarat untuk jadi wali ini ku mboten angel. Cuma 2 syarat jadi wali: beriman, bertakwa. Niku. Nek jenengan beriman bertakwa, jenengan sudah jadi wali. Masih mereka tidak mengakui jenengan sebagai wali. Dan aku sih ngomong, ya, saya mengatakan jenengan wali. Syaratnya 2, beriman dan bertakwa. Berarti satu jamaah Masjid Mujahidin ini wali apa mboten? Wali. Ini wali, beliau wali, beliau wali. Semuanya ini adalah wali. Kapan? Ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, orang gila kira-kira bisa nggak beriman dan bertakwa? Ya nggak bisa Pak. Gimana mau bertakwa mereka gila? Sholat sudah gugur, tidak wajib atas orang gila, ya. Kemudian hukum-hukum Islam yang lainnya, kemudian diangkat pena, rufi'al qalamu an salasin, pena itu akan diangkat, tidak ditulis di buku catatan 3 orang. Salah satunya al-junun au majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia itu sadar. Berarti orang gila itu udah putus
syariatnya. Boleh puasa nggak boleh, ya. Nah, gimana mungkin mau jadi wali Pak kalau nggak menjalankan syariat, ya kan? Nah, tapi mereka punya alasan, loh itu kan menurut ente itu Pak, ya. Kami sebagai wali tahu dia adalah wali, jadi nanti duduk makome, itu alasannya. Sebenarnya makome sih syariat, kita kan sudah hakikat, sudah makrifat. Itu majidub itu orang gila itu sudah makrifat, ya. Makanya dia sampai seperti itu karena makomnya udah makrifat, nah, karena sama-sama makrifatnya ya cuma kita yang tahu, itu Pak. Oke. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kamu melihat ada seorang yang bisa berjalan di atas air, ya, berjalan di atas air, ya, boten, tapi lawaran Pak, gawe sikil neng pelabuhan Kalibutu nyebrangi laut Selat Madura gak gawe apa-apa. Nah, dikit gitu ya, jalan di atas laut, ya. Atau dia bisa terbang di udara tanpa bantuan, bukan pesawat, bukan pakai sayap, bukan pakai para layang, dia terbang begitu, nyit, pakai sapu, nah ya, pakai sapu atau pakai sajadah, terbang dia, bedelok misarin lah. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kamu melihat orang seperti itu, maka jangan terburu-buru mengatakan dia itu seorang wali sampai engkau melihat bagaimana amalnya sesuai dengan Al-Quran kah atau sesuai dengan Sunnah. Dan syarat untuk menjadi wali itu tidak harus sakti. Okay? Syarat untuk jadi wali niku mboten kudu sakti. Nah, nek harus syarat jadi wali itu harus sakti, Pak. Harus sakti. Maka berapa banyak orang-orang yang nggak bisa jadi wali, Pak? Karena orang itu tidak menampakkan kesaktiannya. Contoh, apa? Pensil bisa berdiri dengan sendirinya, ya. Terus diputar-putar gini pensilnya. Terus apa kemudian jenengan mengatakan dia adalah wali? Boten, panggilkan pesulap merah. Nah, ya. Tuh pensil bisa berdiri begini, ya apa? Itu triknya sulap? Apa memang dia itu punya keahlian, punya apa namanya, punya mukjizat, punya karomah? Datangkan pesulap merah, ya kan? Oh ternyata itu adalah sulap. Loh, apalagi banyak keanehan-keanehan, ya, yang dimunculkan kepada kaum muslimin sehingga kemudian menganggap dia adalah seorang wali. Ternyata itu cuma trik tipuannya pesulap, ya. Nah, sekali lagi pesulap merah, ya, berbicara di situ. Oke, itu gitu Bapak Ibu semua. Jadi wali Allah itu, ya, itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian mereka orang yang bertakwa. Dan wali majzub ini tidak ada di dalam Islam. Apakah dibenarkan pemimpin kaum muslimin dipimpin seorang perempuan? Ya, Nabi mengatakan tidak beruntung suatu kaum, ya, apabila dipimpin oleh seorang perempuan. Tidak beruntung suatu kaum dipimpin oleh seorang perempuan. Di mana saja, Pak? Di mana saja. Baik itu di kantor, di sekolah, di sebuah lembaga pemerintahan, ataupun di sebuah kecamatan, atau di sebuah kelurahan, bahkan mungkin di sebuah negara, tidak akan pernah membawa keberuntungan, kata Nabi, apabila dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, kalau di negara kita itu kan tidak berlaku, ya. Itu berarti apa namanya, ada diskriminasi antara lelaki dengan wanita, ya. Itu tidak berlaku di negara kita. Di negara kita semuanya berlaku rata. Laki perempuan berhak untuk jadi apapun, untuk jadi siapapun. Itu negara kita, Pak. Kemudian itu dijadikan sebuah kurikulum merdeka, mengatakan bahwa tidak boleh ada pembedaan, baik masalah agama, kemudian suku, jenis kelamin, dan seterusnya, semuanya rata semuanya, ya. Nah, di Islam juga sama sebenarnya. Islam tidak ada yang namanya rasis, diskriminasi, nggak ada, Pak. Semuanya sama, laki-laki dan perempuan semuanya sama, pahala sama, siksa sama, dosa juga sama. Cuma ada beberapa perkara
yang memang di dalam Islam itu nggak bisa disamakan perempuan dengan laki-laki. Contoh waris, ya. Waris kan nggak bisa Pak, harus sama laki satu perempuan satu, nggak bisa. Kemudian persaksian nggak bisa sama Pak, perempuan satu laki satu nggak bisa. Dalam Islam persaksian itu perempuan dua, lakinya satu, itu jadi saksi. Nek disamakan, waduh hancur negara Pak, hancur masyarakat. Ya. Nah termasuk juga kepemimpinan. Ya saya walau alam ya, tidak tahu mengapa alasannya Nabi kok sampai mengatakan tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Tidak beruntungnya itu di mana? Ya walau alam. Ya mungkin jenengan lihat saja lah. Ya lihat saja beberapa lembaga atau mungkin di sebuah kantor ketika dipimpin oleh seorang wanita apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Jangan bisa lihat nanti. Ya, keberuntungannya tidak beruntungnya di mana? Nah. Dan kemudian wanita itu juga terbatas Pak. Dia haid, ya, kemudian dia hamil, kemudian dia menyusui. Jadi bisa bayangkan seorang pemimpin pas tepat menyusui, pas melahirkan Pak Nifas, masa izin selama berapa ya? Kalau menyusui itu Pak, 2 tahun, ya. Dan semua menyusui 2 tahun nggak perlu disapai. Seorang pemimpin izin kepada bawahannya, saya izin ya selama 2 tahun karena mau menyusui. Hancur negara Pak, izin 2 tahun karena masih menyusui, itu kan? Nah laki-laki kan enggak bebas, ya, mau kapan pun dia memimpin bebas. Yang kedua, mimpin rapat, anak buahnya laki-laki, campur di situ Pak, laki perempuan, gimana? Suaranya yang merdu, mendayu, lah kira-kira anak buahnya apa tak perlu Pak? Aku martin ya buan gue, ya, buku kepala nih kayak martin. Nah kira-kira apa nggak memancing sahabatnya anak buahnya Pak? Nah kan? Jadi banyak sekali keterbatasan yang dimiliki oleh seorang wanita, makanya nggak boleh wanita itu jadi pemimpin. Nah kalau wanita boleh jadi pemimpin Pak, maka Nabi pun juga boleh dong perempuan, gitu kan boleh Nabi seorang perempuan. Tapi kenapa Nabi nggak ada perempuan? Nah karena itu keterbatasan yang dimiliki oleh seorang wanita, maka nggak ada Nabi perempuan. Menyikapi fenomena maraknya orang-orang yang berbondong-bondong ke kuburan dengan dalih ngalap berkah ke kuburan wali dan kuburannya ditinggikan, dihias dan dikeramatkan. Apakah dibenarkan dalam syariat? Oke. Ini banyak hukum ini ya. Hukum pertama, meninggikan, menghiasi kuburan. Itu Nabi melarang. Tidak ada sebuah kuburan ya yang ditinggikan kecuali harus kalian ratakan, kata Nabi. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Ya, kemudian tidak boleh menginjak kuburan. Kemudian tidak boleh membangun kuburan. Bangun saja nggak boleh, Pak. Kuburannya jangan kasih kijing, ya. Itu dilarang sama Nabi, nggak boleh bangun. Apalagi kemudian sampai dengan bangunkan rumah-rumahan, dibangunkan rumah, ya, kemudian ditembok sekelilingnya, itu dilarang sama Nabi, ya, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu dalam rangka untuk menutup celah supaya tidak terjadi kesyirikan. Dengan coba dengan Pirsani di Makkah Madinah, kuburannya kan sama semua. Kuburannya Syekh bin Baz yo sama, kuburannya sahabat-sahabat yang lain juga sama, kuburannya Mbah Haji Kiai Haji Maimun Zubair juga sama semua kuburannya, nggak ada yang istimewa Pak, karena sama sehingga menutup kemungkinan untuk kita berbuat syirik di situ. Coba kalau diistimewakan, oh ini makamnya Syekh bin Baz, orang besar Saudi, ayo dianu, oh langsung sudah dibunuh-bunuh mereka, malah berkat di kuburan. Itu begitu. Beda kayak Indonesia Masya Allah, kuburannya siapa? Kuburannya anu sing bawa reksa masjid mujahidin, wah ya, wah, ditaruh di tempat khusus, nggak mau di pemakaman umum, taruh di masjid. Ayo dimakamkan di masjid aja, karena dia pendirinya masjid mujahidin, nah, taruh di makam mana. Kemudian di situ dihiasi,
dikasih selambu, dikasih korden, ya kan? Kemudian dihias kuburnya, itu begitu, ya. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu hukum pertama. Hukum yang kedua, berbondong-bondong ke kuburan dengan dalih ngalap berkah. Kanjeng Nabi mengatakan, la tusyaddur rihal, tidak boleh mengadakan perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu berarti rekreasi, naik kendaraan umum atau pribadi. Illa ila salasati masajid, kecuali untuk ketiga masjid. Masjidil Aqsa wa Masjidil Haram, Masjid hadza. Masjid Aqsa, Masjidil Haram, dan masjidku ini, Masjid Nabawi. Nah, maka selain dari tiga masjid ini, jenengan dilarang untuk mengadakan perjalanan jauh dalam rangka untuk ibadah. Tidak boleh, Pak. Pergi ke Surabaya, pergi ke Lamongan, pergi ke Tuban, pergi ke Madura, tidak boleh kita ke sana. Ya, lo kan saya mau ziarah kubur, Ustaz. Lo ngapain jauh-jauh? Lo makam sini lo banyak. Dengan kalau mau ziarah kubur itu ada makam orang tua, ada makam keluarga. Maka kok diziarahi ke sana? Datang setiap hari ke sana. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Loh, datang jenengan masuk, memberikan salam sudah, duduk bersimpuh, dibersihkan mana yang harus dibersihkan, kemudian angkat tangannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahum. Loh, jenengan sudah mendoakan keluarga, itu lebih mandi, lebih diijabah dengan doanya untuk keluarga. Daripada jenengan harus mengadakan perjalanan minta duit, kesel, ya kan? Yang penting uangnya dibuat umroh, gitu. Kita pun gawe umroh, enak, ya kan? Nah, daripada mengadakan perjalanan untuk ngalap berkah. Nah, jadi ini tidak dibenarkan sama sekali di dalam Islam. Tapi kalau memang harus ziarah kubur, ini harus ziarah kubur, ya silahkan saja ziarah kubur. Niat ziarah kubur, gitu. Kok Ustaz, saya cuma ziarah kubur aja, tidak sampai ngalap berkah. Kita mau melihat petilasan jejak rekam dakwahnya para sunan, para wali, monggo silakan, ya. Kalau memang itu niatnya. Tapi sekali lagi Nabi melarang kita mengadakan perjalanan jauh. Nek kepeksa kudu melo, ya wis monggo silakan. Nggih, untuk ziarah kubur ke sana, tapi bukan untuk didoakan, tapi mendoakan orang yang ada di kuburan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami jawab, ya. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada yang mau sampaikan? Ini Bapak, monggo Pak. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dan Nabi-Nya menjelaskan bahwa tidak semua orang beribadah itu diterima ibadahnya. Terus penyebab tidak diterima itu faktor apa? Yang kedua, ada orang 60 tahun beribadah sholat, tapi sholatnya satu pun tidak diterima karena sujudnya tidak sempurna. Sujudnya seperti apa yang sempurna? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Apa sih yang menyebabkan ibadah kita itu kok tidak diterima sama Allah Ta'ala? Ada 3. Ya. Yang pertama, tidak ikhlas. Jelas kita semua tahu. Tidak ikhlas alias riya, alias sum'ah, dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua adalah di mana ibadah itu tidak berusaha mencontoh Rasul, baik waktunya, bilangannya, jenisnya, tata caranya, itu tidak mencontoh. Ada orang yang tidak mencontoh waktunya,
Tidak mencontoh waktunya, misalkan sholat Raghaib, ya, sholat yang biasa dikerjakan di bulan Rajab. Itu semua hadis yang menceritakan tentang sholat Raghaib di bulan Rajab itu semuanya adalah palsu, meskipun ada yang dhaif lemah, ya. Maka sehingga sholat Raghaib ini meskipun jenengan kerjakan sampai payah, sampai capek, tidak diterima karena tidak sesuai dengan sunnah dari sisi waktu. Kemudian dari sisi bilangan, ya. Ketika panjenengan melaksanakan ibadah itu sekian ratus kali, sekian ribu kali, misalkan dikasih amalan jenengan, menpanjenengan mereka taro ibri rezeki lancar, taro keluarga mereka harmonis, ya, bukan mereka di amalan. Itu amalan apa? Ya, amalan. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Baca ya, berapa kali? Dibaca sebanyak 1200 kali setiap malam Jumat manis, ya. Ambil wudhu, menghadap kiblat, baca 1200 kali, tak usah ambelan. Aku bisa 1200 kita ambelan, tak mati, ya. Nah itu Pak, ini namanya tidak sesuai dengan sunnah dari sisi bilangan. Nah kira-kira Kanjeng Nabi ini mencontohkan enggak untuk mendatangkan rezeki baca ya Razak ping 1200? Ya kan enggak ada, ya. Maka berarti amalan ini dicoret, tidak diterima, ya. Yang ketiga, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah dari sisi tata caranya, ya, dari sisi tata caranya. Ada video, ya, lewat di FB, ada orang mempraktekkan tata cara sholat. Ya Allah, ini ya Allah, ini dia. Jadi ruku itu Pak, ya, yang namanya ruku itu bukan kebanyakan ruku kaum muslimin itu, enggak. Jadi rukunya itu sambil tangannya begini. Nah, begini Pak, ya. Nah ini berarti sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan tata caranya. Ono sing takbir Allah diputer, ya kan? Ada yang takbir kemudian ditaruh di sini, ya, atau diletakkan di sini, ya. Itu Nabi itu kalau bersedekah itu selurus dengan kedua bahunya atau kedua telinganya, kemudian beliau bersedekah diletakkan di atas di atas pusarnya atau di bawah dada begini, tidak usah pakai diputar atau taruh di samping, enggak, ya. Nah itu tidak sesuai sunnah di sisi tata caranya, dan masih banyak lagi, okay? Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya amal adalah hendaknya jangan sampai kita ini merasa ujub, berbangga diri dengan amalan, kemudian takabur dengan amal soleh kita sehingga meremehkan amal soleh orang lain. Ini yang mengakibatkan amalan itu ditolak, dicoret Pak. Ya, ada kisahnya. Ya, mungkin saya pernah cerita di sini. Kisah di Bani Israel itu ada dua orang bersaudara. Ada yang mengatakan bersaudara, ada yang mengatakan orang lain. Yang satu ini preman Pak, preman senengannya mendem, ya zina, ya judi, ya sabung ayam, ya togel, ya narkoba, preman ini Pak. Yang satunya ini ahli ibadah. Nah, yang ahli ibadah ini mengingatkan temannya atau saudaranya yang preman tadi itu, wis mbok sing laren, ndak usah narkoba, ndak usah mendem, ya gak iman awake ta, gak nang kesehatane. Sing jare sing preman iki, wis sampeyan aja ngurusi aku wis, apa jare aku wis. Wis sampeyan ngurusi dhewe awakmu. Kemudian dinasihati lagi. Kemudian yang preman ini mengatakan, wis salah dosa itu urusanku, jangan aku sing mlebu neraka wis, sampeyan enggak usah melok-melok. Ya. Sampai dinasihati berkali-kali tidak mau mendengarkan. Sampai akhirnya siang ahli ibadah ini tak omes, mantel Pak, jengkel dia. Kemudian dia ngomong, oh pancen sampai nek wis ngono niate, maka dosane sampai itu gak bakal disepuro, tidak akan dimaafkan oleh Allah dan kamu masuk neraka.
Oh, berarti dia udah ujub nih Pak. Udah punya kebanggaan diri seakan-akan dia itu masuk surga. Ini preman masuk neraka. Ada terjadi, kemudian Allah wafatkan dua-duanya, meninggal semua. Begitu meninggal, dibangkitkan di padang mahsyar, ya, kemudian Allah mendatangkan, ditanya yang ahli ibadah, sampai kok katanya di aku, sampai kok ngerti nggak aku gak nyepuro dosa ini preman ini, kok di sampai aku sing duwe surga tak, sing duwe neraka, aku yang punya surga neraka, aku yang bisa mengampuni. Nah, siapa tahu dia seorang preman, aku ampuni dosanya karena rahmatku. Sebaliknya kamu akan aku masukkan neraka karena kamu punya rasa ujub dan takabur. Akhirnya yang ahli ibadah ini masuk neraka.